karena masih banyak banget yang percaya kalau ular itu takut sama garam. Wah, takut nggak kamu sama garam? Ternyata masih banyak banget ya yang percaya kalau ular itu takut sama garam. Waduh, padahal edukasi udah bertebaran di mana-mana ya kalau ular itu nggak takut sama garam. Nah, hari ini gue buat konten ular sama garam. Kira-kira takut nggak ya? Dan ini nggak satu ular aja yang gue pakai teman-teman, tapi banyak ya. Dan beda jenisnya. Apakah ular takut garam? Tonton videonya sampai selesai teman-teman. Nah, di sini udah ada garam. Dan ini meja yang bakal gue pakai buat tes kalau ular itu tidak takut sama garam. Jadi harus ada bukti teman-teman. Bener bukti ya. Di sini gue bakal pakai 3 jenis ular, yaitu ular king koros, ular lanang sapi, dan ular cincin emas. Kita coba di ular yang kalem dulu karakternya ya. Ini dia garamnya. Ini teman-teman, garam asli ya, bukan palsu. Tuh ada tulisannya. Garam konsumsi. Kita buat lingkaran. Kurang banyak, kita tambah lagi ya teman-teman ya. Sor. Nah, kita ratakan karena ada yang belum rata ya. Jangan sampai ada celah. Jadi konten ini gue buat karena masih banyak banget yang percaya kalau ular itu takut sama garam. Gue buktiin pakai 3 jenis ular. Ular king koros atau Pithias carinata, ular Boiga dendrophylla atau ular cincin emas, dan ular Coelognathus radiatus atau ular lanang sapi. Wah, ketiganya adalah ular liar teman-teman. Kita ambil ularnya dulu. Kita coba di ular lanang sapi dulu ya teman-teman. Ini dia. Ini dia. Wah, apakah dia takut dengan garam? Hei, malah bengong dia. Oke, langsung kita coba 2 sama Boiga dendrophylla ya. Wah, apakah dia takut sama garam atau dia mau ngerujak? Nih teman-teman, kalian bisa lihat ya. Malah diem dua-duanya. Hei, kalau takut dia gimana ya bilangnya ya? Kalian kok malah diem? Coba. Wah tuh, mereka diem ya. Diam bukan berarti takut teman-teman. Oke, no respon karena mereka karakternya agak sedikit kalem. Nah, yang terakhir kita coba pakai ular. Wah, ini udah gerak-gerak nih. Kita lihat aja ya. Kita tunggu teman-teman, apakah dia bakal diem aja di sini terus atau dia bakal ngelewatin si garam ini ya. Wih. Gue tuh pengen naruh king koros di sini juga teman-teman, tapi resikonya apa? Mereka bakal dimakan sama king koros karena king koros dia pemakan ular juga ya, dia kanibal. Ayo coba. Gue yang rasain asin ini sekarang. Nih, tuh, gini aja deh. Kita taruh di atas garam pas ya. Apakah dia kepanasan atau kenapa-napa? Nah, ini kan pas garam nih teman-teman.
Apakah dia takut dengan garam? Tuh, lewat mah lewat aja tuh. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kalaupun dia ngerasa panas atau kesakitan, dia bakal gelinjang-gelinjang teman-teman, atau bakal kabur ya. Tuh, santai aja kan. Nah, kita lihat. Gak ada efek teman-teman di keduanya ya. Gak ada efek. Tuh, melet-melet malah. Tuh, kita lihat. Nah, kita gelitikin aja ya. Tuh, lewat-lewat aja ya. Nah, ini dia. Tuh, lewat-lewat aja. Tuh, dikelitikin aja nih. Nggak ngaruh teman-teman, nggak ngaruh ya. Untuk Boyga dendrophylla nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh teman-teman. Kita masukkan ke dalam kandangnya lagi ya. Masuk kandang. Terakhir nanti kita coba pakai king cross ya. Ya, dia pup teman-teman. Ya. Biasaan nih. Malah pup dia. Waduh, pup. Sekarang kita masukkan yang lanang sapi teman-teman. Gak ngefek juga ya. Yang suka bepergian, camping, biasanya kan suka ada pelajaran tuh. Suka diarahin pakai garam, padahal itu salah teman-teman. Itu nggak akan ngaruh ke ular ya. Wah. Masuk. Nah, sip. Kita susun garamnya. Kita bakal coba di ular king cross. Apakah dia di sini agak ke tengah ya? Apakah dia melewati garam ini atau tidak? Nah, sudah kita rapikan, kita ambil ular king crossnya. Nah, ini teman-teman ganteng banget ya, si Pithias carinata atau ular king cross, raja ular tikus ya. Nah, takut nggak kamu sama garam? Boloh, malah mau ngerujak teman-teman, nggak ada takutnya dia ya, nggak ngerasa kepanasan juga. Nih, udah dibuat lingkaran, tetap keliling-keliling di situ, dia nggak ngerasa kepanasan. Coba gue cipratin sedikit ya. Tuh, nggak ngaruh teman-teman, nggak ngaruh ya. Sini, dia malah mau nyerang gua. Tuh, kita taburin garam aja nih, kita sambel. Tuh, nggak ngaruh teman-teman. Jadi sampai sini kalian paham ya, kalau ular itu nggak takut sama garam. Nah, gue bikin gundukan deh, gue bikin gunung garam. Tuh, gue bikin gunung garam sekalian nih. Nah, mau nggak ini makan garam? Asin kata itu, malah anteng dia teman-teman di sini ya. Tuh, gue balurin garam. Ini ular asin, bukan ikan asin ya. Tuh, nggak ngefek teman-teman, nggak ngefek untuk kesehatan. Tapi kayaknya kalau garam rukiah bisa mungkin kali ya. Canda ya teman-teman ya. Tuh, jadi untuk teman-teman semua udah tahu ya sekarang ya, kalau ular itu tidak takut sama garam. Tuh. Tuh. Nah. Wah, tuh. Lihat, kalian bisa lihat. Wah, tuh. Wah, nih. Malah mau ngerujak dia. Nah, tuh. Tuh.
malah mau ngerujak. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ular itu tidak takut sama garam. Untuk yang bertanya, jadi ular takut sama apa? Ular itu takut sama manusia, takut dibunuh, takut dihakimi teman-teman. Makanya dia kalau ngeliat manusia itu suka kabur ya. Adapun manusia yang digigit, yang dimakan itu biasanya karena manusia yang mulai duluan teman-teman. Jadi manusia mendekat ke ularnya, ularnya merasa terprovokasi dan terancam, akhirnya ular itu mencoba untuk bela diri. Jadi sifat alaminya ular itu defensif teman-teman. Mereka itu bertahan, bukan menyerang ya. Ya, halo. Tuh, baik kan dia. Halo. Nih, mau ngerujak nggak? Mau ngerujak. Pakai garam nih, banyak banget garamnya. Mau ngerujak. Lucu banget dia. Tuh. Dari tadi kena garam, santai aja ya. Jadi nggak ngaruh teman-teman. Oh ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau sharing juga boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.